Saat kita nyalain AC atau kita kasih beban, ya. biasanya RPM drop itu penyebabnya dari makanya harus dicek satu-satu, Pak. Jadi cara ngeceknya bagaimana, Mas, kalau sampai segitu banyak sensor? Assalamualaikum Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan sobat AHPJ. Gimana Pak Taufik? Alhamdulillah Mas Elin, masih sore hari dan agak mendung ini Pak Taufik. Mendung ya. Tapi waktu lengang kita bisa membantu sharing-sharing informasi ya. Siap Pak Taufik. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mas Elin. Ya. Dari sobat Egi Saputra. Nah, dia bilang gini, mau nanya Om, kenapa Serena kalau nyalain AC berebet ya? Berebet. Nah, Serenanya Serena C26 atau C24 ya Pak? Kalau dari video biasanya, yang di sini kelihatannya C24. Kayak sih C24. Biasanya yang untuk kejadian seperti itu C24. Nah, kalau yang di belakang Mas ini C2. Ini C26 Pak. C26 ya. Ya. Oke, baik. Nah, gimana Mas? Kalau permasalahan seperti tadi. Kasus C24 sebenarnya sih mungkin yang dimaksud bukan berebet ya Pak, tapi RPM drop. Oh, RPM drop Ya. sehingga terasa seperti kayak mau mati gitu kan. Oke, pada saat hidupin AC. Ya, jadi untuk kasus Serena C24, saat kita nyalain AC atau kita kasih beban, biasanya RPM drop itu penyebabnya dari bisa dari pengapiannya Pak. Pengapian. Nah, dari segi pengapian bisa dari ignition coil, bisa dari businya. Tapi bisa juga dari ada sensor juga yang buat ngatur pengapian. Itu namanya sensor camshaft position sensor (CMP) dan juga crankshaft position sensor atau CKP. Bisa sampai ke sana? Iya. Soalnya sensor itu yang buat ngatur pengapian, Pak. Biasanya sering terjadi untuk di kasus Serena C24 dan juga mesin X-Trail C30 kan sama Pak mesinnya Pak. QR ya? Ya QR. QR25 sama QR20 sama. Kalau ada penurunan RPM pasti wajar karena dia dikasih beban. Nah, makanya di situ ada sistem namanya idle up, Pak. Idle up. Nah, dia buat naikin RPM saat RPM-nya drop. Pada dikasih beban. Iya, saat dikasih beban. Nah, jadi biasanya kasusnya itu bisa dari pengapian, dari sensornya juga. Nah, makanya harus dicek satu-satu, Pak. Jadi cara ngeceknya bagaimana, Mas? Kalau sampai segitu banyak sensor untuk mengetahui? Dari untuk pengecekannya kita kalau dari sensor kita scan dulu, Pak, pakai scanner. Scan ya. Nah, kita baca pakai diagnosisnya atau konsol kalau di Nissan. Nah, kita baca dari segi sensornya apakah dia bermasalah apa enggak, nanti kita scan dia muncul apa enggak gitu. Biasanya muncul kan? Untuk ada yang muncul, ada yang enggak, Pak. Wih, nah itu kalau yang nggak bikin muncul salah. Gimana cara penyelesaiannya biasanya? Kalau yang nggak muncul, kita coba pakai ini Pak, sistem rubbing Pak. Kita coba pakai sensor yang baru. Nah, kita tes. Kalau berarti kalau masalahnya hilang, berarti emang dari sensornya yang bermasalah. Soalnya kalau untuk sensor pengapian itu kadang ada yang nongol di scan dan kadang nggak ada Pak. Nah, kadang kalau yang kasus-kasus seperti itu agak memerlukan waktu yang lama. Apalagi kejadiannya munculnya kadang-kadang. Jadi nggak bisa kita langsung tebak itu kasusnya adalah A kayak gitu ya? Ya, tapi kebanyakan dari pengapian. Dari segi pengapian. Oke. Dan juga ada juga sih yang kasus dari map sensor juga bisa. Tapi jarang. Tapi map sensor itu yang rusak biasanya dari soketnya Pak. Kan namanya Serena kan dia udah berumur. Iya berumur ya. 10 kebanyakan tahun soketnya udah pada rapuh. Nah kasusnya jika saat idle, nah soket yang di map sensor itu jika digoyang-goyang, maka dia akan ada penurunan RPM atau RPM drop. Oke, baik. Yang pernah Mas tangani kasus seperti yang ditanya oleh sobat kita ini? Apa yang rusak? Saya pernah menangani itu yang rusak dari ignition coilnya, Pak. Ignition coil? Iya. Oh. Ada mengganggu, Pak, di sana? Iya. Mohon maaf, sobatnya ini kalau sore begini nih. Banyak tandanya, Pak. Aduh, Pak. Saya melepas masa-masa galau, Pak. Setelah seharian ya? Iya. Baik, jadi yang kena ignition coilnya. Oh. Nah, untuk kasus ignition coil, untuk di kasus Serena, itu beda sama untuk Livina, Pak. Dia nggak bisa dibaca pakai
di scan. Kalau di Livina kan kita bisa baca dari fitur yang di scanner itu namanya power balance. Oh iya, power balance ya. Tapi kalau untuk di Serena dia nggak bisa. Nah, caranya tetap harus coba satu persatu koilnya. Wih. Oke, ilmu yang sangat bermanfaat untuk sobat-sobat AHPedia yang memiliki mobil Serena. Dengan informasi yang dari Mas Elin sampaikan, sudah bisa memprediksi kalau terjadi hal yang sama. Ya, semoga informasi sedikit ini bisa membantu untuk sobat AHPedia di luar sana agar tidak salah untuk penggantian spare part sehingga mobilnya bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Elin. Terima kasih Pak Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.